Vamos a dar la vuelta, Pablo. Halo CS-CSku, berjumpa kembali dengan Manusia Madesu di Easy Film. Sorry sekarang telat upload ya, gara-gara manusia masa depan suram baru saja mengalami kecelakaan. Baiklah, kembali ke topik. Berikut ini gue akan meringkas perjalanan band death metal bernama Dying Fetus. Mereka dikenal karena musiknya yang brutal dan liriknya yang sangat kritis. Oke CS-CSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Gimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. We're gonna revolt, and on the throne. We're gonna. Scene dibuka oleh seorang pria bernama John Gallagher atau yang lebih dikenal sebagai John. Ia merupakan anggota dari skena underground California dan dikenal sebagai musisi multitalenta. Di periode tersebut, tepatnya di tahun 1991, John bersama teman tongkrongannya bernama Jason membentuk band yang ia sebut sebagai Dying Fetus. Meski mereka hanya memiliki 2 personil, namun mereka tetap melakukan pertunjukan dengan bantuan dari personil audisional dan mereka masih membawakan lagu orang tapi dengan versi sendiri. Pada tahun 1992, setelah merekam demo dengan menggunakan alat seadanya, mereka merekrut seorang gitaris bernama Brian karena mahir dalam bermain gitar. John juga mendatangkan seorang vokalis bernama Nick yang membuatnya memutuskan untuk menjadi drummer. Dengan formasi tersebut, mereka tampil di sebuah klub malam dengan formasi Nick pada vokal, Brian pada gitar, Jason pada bass, dan John pada drum. Mereka kemudian merilis demo yang lebih serius dengan berisi lagu-lagu bermuatan politik hingga membuat mereka mulai dikenal oleh banyak orang. This is Dying Fetus. Fucking metal. Pada tahun 1993, Nick memutuskan keluar dari band karena ingin fokus dengan pekerjaan barunya. John lalu mengambil alih posisi vokal dan merekrut Rob untuk menggantikan sebagai drummer. Sepanjang tahun tersebut hingga tahun 1995, mereka telah melakukan banyak pertunjukan dan merilis EP pertamanya. Mereka juga menyumbangkan 1 lagu untuk album kompilasi yang semua keuntungannya diberikan ke yayasan panti asuhan. Namun setelah itu mereka harus kehilangan 1 personilnya karena Rob memutuskan keluar karena alasan pribadi. Posisinya sebagai drummer akhirnya digantikan oleh Casey meski hanya berstatus sebagai personil audisional. Di sisi lain, John semakin terlibat dengan gerakan aktivis anti perang dan anti rasisme di Amerika. Walaupun saat itu John dan bandnya belum begitu terkenal, namun ia sangat vokal untuk menyerukan pandangan politiknya. Saat itu John mengkritik aksi polisi Amerika yang brutal terhadap kelompok minoritas termasuk orang-orang kulit hitam dan mengatakan dalam jurnalnya jika ia mempertanyakan tindakan polisi yang ia anggap telah melanggar kode etik dan hak asasi manusia. Menurutnya, meskipun rasisme telah dihapus oleh Presiden Abraham Lincoln ratusan tahun yang lalu, namun aksi rasisme masih tetap ada di Amerika sampai hari ini. I'm
Pada tahun 1996, mereka mendatangi 3 label besar Amerika untuk mendapatkan kontrak. Tetapi mereka malah dihina dan ditertawakan karena lagu-lagunya dianggap tidak memiliki daya jual. John yang tersinggung kemudian mengatakan jika bandnya akan sukses tanpa bantuan dari label besar dan berjanji tidak akan bergabung dengan label kapitalis yang tidak bisa menghargai karya orang lain. Setelah itu mereka merilis album pertamanya yang menampilkan lirik penuh dengan kekerasan hingga mereka menggelar tur selama 2 tahun dan melakukan beberapa kali pergantian personil. Mereka juga bergabung dengan label Jerman dan merilis album keduanya di tahun 1998. Pada tahun 2000, nama mereka mulai dikenal secara internasional setelah majalah musik Inggris memuat artikel tentang mereka. Bahkan album baru mereka dianggap memiliki daya tarik karena pesan di balik lagu-lagunya sering mengangkat isu politik yang terjadi di negaranya dan mengkritik kebijakan presiden yang telah membuat banyak rakyatnya menderita. Selain itu, mereka juga membahas tentang perang nuklir yang mengerikan hingga mengkritik aksi Amerika yang melakukan invasi terhadap negara Irak. Tak hanya itu, mereka membahas tentang orang-orang munafik yang berkedok agama dan politisi yang menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Lalu karena hal tersebut, mereka menjadi salah satu band politik versi death metal yang telah diakui oleh dunia dan dikagumi di skena metal Amerika. Di sisi lain, album baru mereka masuk ke dalam daftar album teratas di dekade tersebut dan menempati posisi 1 di tangga album independen. Bahkan, mereka muncul dalam sampul majalah musik terkenal sebagai salah satu band death metal paling berpengaruh di skena metal modern. Kemudian, menurut seorang kritikus musik, Dying Fetus adalah band yang luar biasa karena bisa menggebrak dunia tanpa bantuan siapapun, bahkan label besar. Lirik mereka juga membahas isu politik yang lebih kuat dengan musik yang terdengar sangat mengerikan. Pada tahun 2001, mereka ditemui oleh pemilik label independen yang dikenal telah melahirkan banyak band terkenal. Mereka akhirnya ditawari kontrak dengan uang yang cukup besar dan akan membantu mereka untuk menjadi semakin terkenal. Saat itu, John menerima tawaran tersebut karena tidak ingin membuang kesempatan besar yang sudah di depan mata. Pihak label juga membebaskan mereka untuk melakukan apapun asal tidak merugikan dan membuat masalah yang bisa mencoreng nama baik label yang menaungi mereka. Beberapa bulan kemudian, ketika Amerika diguncang oleh tragedi mengerikan yang dikenal sebagai serangan 11 September, John mengkritik pihak pemerintahan karena tidak becus menjaga keselamatan rakyatnya sendiri. Ia juga menyebut jika Presiden George W. Bush sebagai otak dari insiden tersebut karena dialah yang memancing perang dengan negara Timur Tengah seperti negara Irak. Karena statementnya tersebut, John diamankan oleh pihak kepolisian karena dianggap menyebarkan berita bohong dan menghina pemerintahan. Beberapa hari setelah John ditahan, semua personil band memutuskan keluar dari band yang membuat John menjadi satu-satunya anggota yang masih tersisa. Meski begitu, John masih berusaha mempertahankan bandnya walaupun sulit untuk dilakukan hanya seorang diri. Setelah menjalani kurungan selama 1 minggu, John akhirnya bebas setelah teman-teman aktivis mendatangkan pengacara hebat untuk membelanya. John lalu menghubungi teman-teman aktivis yang membelanya untuk mengucapkan banyak terima kasih dan mengatakan jika ia akan terus berjuang untuk membela hak masyarakat yang tertindas meski ia akan kembali di penjara. Pada tahun 2002, John bersama kelompok aktivis menggelar demo besar-besaran atas invasi Amerika terhadap negara Irak.
Walaupun awalnya berjalan damai, namun demo tersebut berakhir ricuh setelah polisi membubarkan paksa dengan cara kekerasan. 2 minggu kemudian, John mengajak Vince untuk membangkitkan kembali Dying Fetus setelah vakum selama 1 tahun. Ia juga merekrut 2 personil yang saat itu baru saja keluar dari bandnya karena berbagai masalah. Bersama personil barunya, mereka tampil di acara komunitas dengan formasi Vince pada vokal, John pada gitar, Sean pada bass, dan Eric pada drum. Pada tahun 2003, mereka merilis album keempatnya dengan menampilkan video klip yang sangat terkenal. Walaupun tidak seberhasil album sebelumnya, namun album tersebut mendapatkan banyak pujian kritis karena berisi tema politik yang lebih kuat dan lebih belak-belakan. Kemudian untuk mempromosikan album barunya, mereka menggelar tur tanpa henti selama 1 tahun dan muncul di berbagai festival musik besar. Selain itu, pihak label juga terus membantu meningkatkan ketenaran mereka hingga skala internasional dan membuat konser sendiri yang mendatangkan lebih dari 50.000 penonton. Tiga tahun kemudian, tepatnya di tahun 2006, muncul rumor yang mengatakan jika Dying Fetus telah bubar karena berbagai alasan. Hal itu karena 2 personilnya memutuskan keluar seperti Vince ingin membentuk band bersama teman tongkrongannya. Tetapi saat itu John lalu membantah rumor tersebut dan mengatakan jika Dying Fetus tidak akan pernah bubar sampai kapanpun karena ia dan Sean sedang mencari personil baru yang memiliki karakter sesuai dengan musik yang mereka mainkan. Pada tahun 2007, setelah merekrut seorang drummer bernama Trey, John kembali menemukan jati dirinya dengan merilis album yang berhasil sukses secara komersial. Album tersebut menampilkan tema perang melawan terorisme dan kelemahan dalam sistem pengadilan yang selalu berpihak kepada orang kaya. Mereka juga menghina program televisi gosip yang mereka sebut sebagai acara sampah yang tidak mendidik. Walaupun setelah itu mereka diboikot oleh beberapa televisi karena statementnya, tetapi John tidak peduli karena ia tidak berminat untuk masuk televisi. Di sisi lain, walaupun saat itu mereka tampil sebagai trio, tetapi mereka tampil maksimal. Mereka juga masih mengangkat tema politik dalam lirik lagunya yang telah menjadi ciri khasnya. Saat diwawancara, John mengatakan jika ia berjuang seorang diri untuk melewati masa-masa sulit selama 4 tahun. Ia ditinggalkan oleh para personilnya saat terpuruk dan sempat berpikir untuk berhenti bermusik karena merasa tidak memiliki masa depan. Namun setelah mendapatkan nasihat dan dukungan dari teman-teman terdekatnya, ia akhirnya kembali bangkit yang membuat bandnya masih berdiri hingga sekarang. Pada tahun 2009, mereka merilis album ke-6-nya yang menjadi album paling sukses yang pernah mereka rilis. Dalam album tersebut, mereka menunjukkan kehebatannya para personilnya dalam memainkan musik death metal yang tidak biasa. Mereka juga menampilkan tema perlawanan yang didedikasikan untuk gerakan sayap kiri di seluruh dunia. Hal itu membuat mereka memiliki penggemar dari kelompok aktivis karena lirik-liriknya yang membuat kagum banyak orang. Setelah itu mereka menggelar tur besar-besaran ke beberapa negara termasuk Amerika, Inggris, dan Kanada. Dying Fetus, you're watching Metal Injection. Pada tahun 2010, setelah menggelar konser besar di Bangkok, Thailand, mereka datang ke Indonesia untuk pertama kalinya dalam rangkaian tur Asia. Saat itu mereka tampil di 3 kota seperti Solo, Bali, dan Jakarta yang menjadi konser paling ditunggu-tunggu oleh metalhead Indonesia termasuk para penggemarnya.
Kemudian ketika mereka tampil di Bulungan Jakarta, mereka berhasil membuat para metalhead Indonesia menggila dengan lagu-lagu terbaiknya. Selain itu, mereka juga sangat terkesan dengan antusias metalhead Indonesia dan berterima kasih atas sambutannya yang sangat luar biasa. Sepanjang tahun tersebut hingga tahun 2012, mereka terus menggelar tur tanpa henti dan sempat vakum demi kesehatan para personilnya yang sudah tidak muda lagi. Mereka juga merilis album ketujuhnya yang kembali berhasil sukses dan mendapatkan ulasan positif dari para kritikus musik. Pada 4 November 2013, pihak promotor dari festival tahunan dikritik oleh metalhead di seluruh dunia karena menampilkan Avenged Sevenfold sebagai bintang tamunya. Hal itu karena pihak promotor terkesan tidak memberikan kesempatan untuk band lain yang sedang berkembang. Bahkan beberapa penggemar dari band seperti Lamb of God dan Dying Fetus memboikot acara tersebut karena dianggap membosankan. Pemboikotan tersebut semakin membesar setelah muncul kampanye di internet yang viral hingga ke seluruh dunia. Lalu dengan tekanan dari berbagai pihak termasuk para sponsor, panitia akhirnya meminta maaf dan membantah rumor yang sedang viral di media sosial. Ia juga mengatakan bahwa Dying Fetus akan tampil di Download Festival yang digelar pada tahun 2014. Di sana mereka akan tampil di panggung utama bersama beberapa band besar lainnya seperti Slipknot dan Lamb of God. Pada tahun 2016, mereka kembali menjalin kontrak dengan label independen yang telah membesarkan nama mereka. John juga mengumumkan jika mereka sedang mengerjakan album baru yang rencananya akan dirilis pada tahun 2017. Walaupun saat ini mereka sudah tidak muda lagi, tetapi mereka masih produktif di dunia musik. Di sisi lain, Dying Fetus telah dianggap sebagai band yang memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik dunia. Mereka menjadi salah satu band death metal yang membawakan tema politik melalui lirik-liriknya. Meskipun sempat terpuruk dan terus bergonta-ganti personil, tetapi perjuangan dan kegigihan John telah menginspirasi banyak orang. Lalu film pun selesai. Hidupilah hidupmu dengan musik yang keras. Jadilah dirimu sendiri sesuai keinginanmu. By Tukang Cuang Kioke Cecesku. Terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini nggak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Hampura balelol cesku. Hampura telat upload.